YT di TikTok, mulai merangkak ke TikTok ya. Konten pertama apa yang bikin Aldo sukses nih di TikTok? Konten K-pop. Waktu itu kalau nggak salah aku lagi iseng-iseng bikin video apa ya? Nebak lagu yang kayak tebak lagu, kalau kamu nggak tahu kamu turunin jarinya. Nah itu FYP, dan itu sih itu yang bikin FYP pertama kali, yang bikin motivasi untuk bikin TikTok. Tadinya mungkin, tapi sempat ngerasa TikTok apaan sih gitu nggak sih? Sempat sih, kadang-kadang juga sekarang juga masih suka ngerasa kayak gitu sih, kalau misalnya ada drama atau banyak orang-orang yang negatif di TikTok tuh kayak ngerasa TikTok lumayan toksik gitu loh. Cuman ya jangan dimasukin. Oke. Yang buruk-buruk. Kan punya banyak berbagai konten ya di sosial media. Ada nggak sih DM iseng atau menurut Aldo udah ganggu nih, ada nggak? Kalau ada, cuman nggak banyak untungnya. Karena selama ini yang aku terima dari komen ataupun DM tuh kebanyakan pasti yang baik-baik gitu, kayak Kaldo jangan lupa makan, Kaldo jangan lupa hari ini ibadah gitu misalnya. Kaldo semangatin aku dong, Kaldo semangat ya. Itu kebanyakan kayak gitu ya. Cuman kadang-kadang ada pasti 1-2 biji yang negatif banget. Bahkan bisa dibilang seksual harassment gitu ke aku. Menarik. Tapi kan aku orangnya santai banget ya. Jadi kalau misalnya ada yang kayak DM negatif kayak gitu masuk, ya aku langsung blok orangnya. Ada nggak sih fans fanatik yang sampai kirim makan atau kirim hadiah terus gitu? Kalau fans mungkin kurang tahu ya akunya ya. Cuman ada yang dulu teman aku, sekarang jadi temen nih, karena dulu dia follow aku, terus dia suka ngirimin gift gitu, dan akhirnya sekarang temenan, dan sekarang dia juga content creator, akhirnya jadi content creator gitu. Nah, makna dari para penggemar atau fans buat Aldo itu apa sih? Aku sendiri nganggep followers aku itu kayak temen, karena emang aku juga sering balas-balasin DM, aku juga sering balas-balasin komen. Jadi menurut aku kayak teman baik aja gitu. Mereka adalah penyemangat aku pun penyemangat mereka. Jadi kayak menurut aku nggak ada kata fans gitu sih. Iya. Jadi sangat-sangat membuat apa ya, sampai di detik ini menjadi seorang Aldo Lim ya karena mereka ya. Iya, karena mereka semangatin aku mulu, karena mereka suka apa yang aku buat, karena mereka minta aku buat sesuatu mulu gitu. Dan buat aku jadi termotivasi juga sampai di detik ini gitu. Oke. Kalau misalnya bicara tentang project-project lain, clothing line udah ya kan? Acting atau nyanyi mungkin? Sebenarnya aku hobi banget nyanyi dan aku hobi banget dance, cuman nggak jago. Jadi aku keep it as hobi gitu yang buat aku senang. Aku juga jarang untuk bikin video dance atau bikin video nyanyi di sosial media. Tapi untuk next step apa ya? Aku pengen coba acting mungkin ya. Karena dulu aku benci banget acting, aku nggak bisa acting. Tapi kepo. Gara-gara sering nonton dan kayak sering nonton drama gitu, sering nonton film. Jadi kayak kepo apa sih rasanya meranin jadi orang lain gitu loh. Itu sih paling acting aku pengen coba. Berarti kita tunggu nih sahabat Korea dan Korea, kalau Aldo Lim bermain di sebuah peran tuh pasti bakalan seru banget nih. Kita tunggu aja ya. Amin. Oke. Tapi kalau misalnya grup apa ya, pop idol yang sekarang lagi disukai sama Aldo tuh apa sih? Blackpink. Oke. Blackpink, terus banyak sih sebenarnya. Kalau zaman dulu aku fanatik sama 1-2 grup gitu. Kalau zaman sekarang kayak
semua grup aku dengerin lagunya asalkan bagus dan asalkan aku nyaman di telinga aku dengerin lagunya. Jadi kalau untuk sekarang aku nggak ada yang fanatik banget, paling Blackpink yang paling fanatik kali ya. Tapi kalau dulu tuh gila sih. Aku suka banget SNSD kan dulu. Awal mula aku masuk K-pop tuh SNSD. Oh iya. Jadinya apa-apa SNSD gitu. Tapi menurut Aldo sendiri, kalau buat misalnya nih ada yang suka K-pop tapi kayak malu gitu loh, kayak menunjukkan dia suka, kan banyak sekarang ya, gak antar gue dikatain nih, gue disurutin nih gitu. Apa sih dari Aldo pesan-pesannya buat mereka yang mau yang suka tapi malu nunjukinnya gitu? Pesan-pesan aku yakin K-popers di luar sana pasti dengerin K-pop karena K-pop adalah hal yang membuat mereka bahagia dan senang dan lari dari semua masalah mereka. Jadi menurut aku kalau itu buat kamu senang, kamu lakuin terus. Kalau misalnya ada orang yang gak suka sama yang apa yang kamu lakukan, jangan pernah didengar, diignore aja, karena mereka gak kasih kamu kebahagiaan, gak kasih kamu uang, mereka gak bayarin makan kamu. Jadi kayak do what makes you happy. Tuh, jadi gak usah malu buat nunjukin kan. Mungkin sekarang ada yang antar gue di tongkrongan dikatain, terus mungkin bisa aja dibilang banci mungkin gitu kan. Udah tenang aja, teman yang baik tuh gak bakal kayak gitu kok. Oke guys, kita bakal tanya-tanya sama Aldo Lin langsung nih. Tadi udah open question kan. Oke. Aldo udah siap ditanya-tanya pertanyaan netizen? Siap. Oke, Dok. Jadi ada yang nanya nih, gimana sih cari tahu jati diri sendiri? Oke. Kalau cara aku cari tahu jati diri sendiri adalah aku nggak pernah males maksudnya aku nggak pernah males dan nggak pernah takut untuk nyobain hal-hal yang baru. Karena hal yang kita nggak pernah lakuin kan berarti kita nggak tahu ya kita suka atau enggak ya. Itu pertama. Jadi harus banyak-banyakin coba hal baru, jadi kita tahu apa yang kita suka sama apa yang kita nggak suka. Terus bikin list juga apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Terus jangan lupa juga spend time with yourself, jadi kayak banyak-banyakin me time, jadi kalian bisa banyak merenung. Kalian tuh sukanya apa sebenarnya. Paling itu aja sih kalau cara cari tahu jati diri ya kalau aku. Insecurities-nya Kak Aldo itu apa ya? Kalau untuk insecurity aku banyak banget. Karena menurut aku kan manusia gak pernah puas ya. Jadi pasti ada aja yang kurang gitu kan. Aku dari dulu, insecurity aku dari dulu adalah dealing with my body. Maksudnya berat badan. Karena zaman-zaman aku kerja, pas aku jadi model dulu kan, aku banyak banget ketemu klien, ketemu orang-orang, ketemu fotografer dan segala macam. Dan banyak juga yang emang suka body shaming mungkin ya. Kalau zaman sekarang body shaming namanya kali ya. Kayak, pipi kamu masih gendut Do gitu. Atau enggak, badan kamu gendut ya Do ternyata gitu. Padahal di masa aku jadi model dulu, teman-teman aku udah pada protes ngelihat badan aku yang bener-bener kayak tulang, kayak aku nggak ada nyawanya gitu. Jadi kayak itu sih dealing with berat badan sampai sekarang. Apa sih yang memotivasi Kak Aldo untuk terus eksis sampai sekarang? Tetap berkreativitas. Maksudnya kayak kalau ada ide langsung kerjain, kalau ada apa langsung direalisasikan. Itu aja paling. Kak Aldo tipe yang ambisius enggak? Enggak sama sekali. Maksudnya kalau untuk kerja mungkin iya, tapi kalau untuk misalnya sosial media, untuk bikin konten, atau untuk misalnya kayak pengen
pengen dapat followers banyak, enggak sama sekali. Karena dari awal aku start main sosial media pun aku nggak pernah punya ambisi untuk jadi influencer gitu. Karena kan zaman sekarang banyak banget ya yang kayak gitu ya, ngelakuin segala macam hal untuk dapatin followers. And I'm not that kind of type gitu sih. Jadi enggak. Kak Aldo pernah ditawarin settingan. Oke. Pernah ditawarin job-job settingan zaman sekarang nggak? Oh, nggak pernah. Nggak pernah, paling ada TV kali ya. Maksudnya acara TV yang settingan-settingan gitu, cuman aku nggak pernah terima. Karena ya pertama aku nggak bisa acting. Nggak suka acting dari zaman kapan, jadi kayak gimana aku juga nggak mungkin bisa ngelakuin nih, jadi aku nggak terima. Oke. Kak Aldo sering gonta-ganti warna rambut. Gimana cara rawatnya? Aku kemarin sering banget gonta-ganti warna rambut dan untungnya sekarang udah terbebas dari warna-warni, sekarang udah balik ke hitam. Cuman masih rusak karena dari kemarin aku sempat warna pink, sempat warna merah, ungu, biru, hijau. Dan kalau ngerawat rambut, ya paling itu sih, hair care aku paling cari sampo yang emang cocok sama rambut kamu dan menutrisi rambut kamu, terus sering-sering pakai vitamin rambut, terus juga sering-sering, kalau aku kemarin sering treatment sih karena rambutnya rusak banget, mati banget gitu. Oh iya, dan banyak banget yang nanya kan, Kak kalau misalnya rambutnya diwarnain rusak nggak sih? Udah pasti rusak. Dan apalagi di bleaching kan, matiin rambut gitu. Jadi pasti rusak mau nggak mau. Oke. Kak, gimana nanggepin temen yang suka gibahin kita? Oke. Temen-temen yang untungnya karena aku cuek banget, jadi aku nggak peduli. Terus moto pertemanan aku adalah kalau misalnya aku nggak ngerasa nyaman sama orangnya, nggak ngerasa nyaman sama circle-nya, ya udah aku menjauh. Jadi cukup tahu aja, cukup jadi teman, tapi bukan teman baik. Dan jauhin orang-orang toksik sih, maksudnya kamu harus keluar dari orang-orang toksik itu. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir dari gue. Aldo mimpinya apa sih di masa depan? Mimpi aku standar sih, mimpi semua orang. Pengen sukses, pengen bisa ngebahagiain orang tua dan bisa ngebanggain orang tua. Terus paling mimpi yang paling besar adalah aku pengen tetap jadi diri aku sendiri, tetap menyebarkan positivitas dan juga tetap menjadi orang yang berguna buat sekitar. Udah nggak ada mimpi yang muluk-muluk, nggak pengen jadi miliarder gitu, enggak. Yang penting bahagia aja sih. Yaps, karena yang paling penting adalah kalau kita bahagia, semua orang yang sekitar kita juga bahagia. Betul. Berkatnya juga ada, ya kan, rezekinya ngalir terus. Gitu. Amin. Kan? Oke, Aldo, kita udah ngobrol-ngobrol banyak. Nah, nih, project ke depan ada yang mau dibocorin lagi selain clothing line? Nggak ada? Nggak ada sih, lagi fokus banget sama clothing line. Oke. Jadi jangan lupa dicek. Kalau misalnya Sobat Kuyudang for You untuk tahu segala hal tentang Aldo, ada apa aja sih sosial medianya? Aku aktif di Instagram paling aktif, @ALDOOOLIM, Aldolim O-nya 3. Terus TikTok, Aldolim biasa aja. Sama YouTube paling, Aldolim. Udah. Oke, nah untuk clothing lainnya sendiri atau ada bisnis-bisnis lainnya mungkin ada apa aja? Nggak ada, paling clothing line. Clothing line aja, jangan lupa dicek @shopdeoutre. SHOPDEOUTRE. Udah itu aja. Oke, bisa di Shopee atau di Tokopedia atau di Lazada kah? Sudah tersedia? Di Shopee sama di Instagram bisa belinya.
gitu. Jadi buat semua penikmat belanja online, nggak perlu repot-repot, nggak perlu kemana-mana, langsung pesan aja, langsung deh bisa ya. Ini lagi aku pakai. Oh tuh keren banget sih. Semoga sukses bisnisnya ke depannya, mungkin buka apalagi mungkin bisa jadi entrepreneur kan ke depannya, seorang Alda-Lin kita bakal kenal. Amin. Gitu kan. Siapa tahu jadi chef, belajar masak. Oh, keren. Oke deh, Alda thank you banget udah menginspirasi hari ini, udah menjadi seorang fandom K-pop yang baik. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, sharing lebih banyak lagi. Oke. Thank you buat semua Sobat Kuyo. Kalau misalnya kalian punya kritik dan saran, jangan lupa di komen, terus di share, dan juga jangan lupa di like. Nah, kita ketemu lagi, dan bye Sobat Kuyo dan Fondel. Bye, annyeong.